Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain ya. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimanakah cara mendesain dan membuat desain thumbnail yang menarik untuk konten Anda ya. Ini bagi teman-teman konten kreator atau YouTuber yang ingin mendesain thumbnail, sebaiknya menonton video ini ya, karena video ini akan sangat membantu teman-teman dalam membuat desain thumbnail yang menarik ke depannya ya. Nah, tapi jangan lupa sebelum teman-teman menonton video saya, jangan lupa klik subscribe ya, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmu yang sama. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah 3 bagian penting dalam mendesain sebuah thumbnail ya. Ini saya gambarkan, di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama ini adalah logo. Logo ini biasanya seperti branding teman-teman ya, atau brand teman-teman apa nanti. Kemudian yang tengah ini adalah tulisan atau judul konten. Nah, biasanya judul konten ini proporsinya lebih besar daripada yang lain ya, soalnya dia harus dibuat lebih mencolok daripada elemen-elemen yang lain. Kemudian di sini ada gambar ya. Yang ketiga ini adalah gambar ya, gambar yang mendukung teman-teman ya, gambar yang mendukung thumbnail teman-teman ya, atau konten teman-teman. Jadi teman-teman, di sini adalah format yang biasanya saya pakai dalam membuat thumbnail ya, baik untuk konten YouTube maupun untuk konten di website yang lain, misalkan Instagram ya. Nah, di sini kita biasanya saya menggunakan logo di kiri layar ya. Ini saya kasih logonya, kemudian di tengah-tengah sini, tengah kiri kanan kiri ini saya kasih judul kontennya apa, tapi dengan tulisan yang agak besar ya, agar terlihat oleh audiens dalam jarak yang jauh. Karena thumbnail itu kan cover yang kecil ya, atau nah, biasanya seperti ini ya, ada tulisan, kemudian ada visual gambar yang teman-teman pakai. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah beberapa ciri-ciri thumbnail yang baik yang sebaiknya teman-teman pakai dalam membuat sebuah desain thumbnail ya. Yang pertama ini adalah warna yang tegas dan jelas. Nah, ini biasanya thumbnail ini digunakan untuk cover depan sebuah konten video, contohnya video di YouTube kan, ataupun konten di Instagram ya. Warna yang dibuat sebaiknya tegas dan jelas, jadi tidak ragu-ragu gitu warnanya. Warnanya itu tegas dan menarik perhatian audiens yang akan menonton konten Anda gitu. Jadi, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, teks atau judul konten yang mencolok. Dalam artian begini ya, teks atau judul konten yang teman-teman bikin itu harus sebisa mungkin menarik perhatian audiens untuk mengklik konten yang teman-teman buat ya. Contohnya teks atau tulisan teman-teman itu harus lebih besar ya, proporsinya lebih besar. Dengan dibuatnya lebih besar, maka konten teman-teman ini akan lebih menarik perhatian audiens yang menonton konten teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Tulisannya dibikin lebih mencolok, lebih besar, ukurannya size-nya daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, visual yang sesuai dengan tema atau inti konten. Nah, ini sangat penting ya, karena kebanyakan dari konten kreator atau YouTuber itu saya lihat konten atau gambarnya kebanyakan kurang sesuai dengan tema ataupun ide konten yang dibuat. Misalkan ide kontennya tentang cara memasak nasi goreng dengan 5 resep ya, tapi gambarnya lain-lain, misalnya gambarnya HP, kan nggak nyambung ya. Jadi sesuaikan visual yang teman-teman akan bikin dengan tema atau ide konten yang teman-teman buat itu. Jadi antara visual dan tema yang teman-teman bikin itu ada kaitannya seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada beberapa contoh thumbnail yang baik yang menurut saya bagus ya. Ini adalah contoh thumbnail dari kontennya Den Jesse ya. Dia memakai thumbnail yang sangat bagus ya. Walaupun desainnya tidak terlalu rumit banget ya, cuman sederhana. Dia memakai teks di kiri, kemudian kanannya ini adalah gambar dia. Ini adalah gambar orangnya ya. Nah, ini jelas nih, rahasia video green screen. Nah, misalkan jadi setiap audiens atau subscribernya si Den Jesse ini, maka dia akan langsung mengerti
isi video yang ditampilkan oleh Denjasi ini ya. Jadi kan video ini kan membahas tentang cara membuat green screen video yang baik ya. Nah jadi kan judulnya kayak gini, rahasia video green screen ya. Nah ini teman-teman harus simak ya, harus memperhatikan detail-detailnya ini seperti ini. Jadi walaupun desainnya itu sederhana, tapi ketika audiens melihat si thumbnail ini, maka dia akan langsung mengerti maksud atau isi konten yang si Denjasi ini buat itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bikin yang seperti itu juga ya, agar konten YouTube-nya itu menarik. Kemudian yang berikutnya ini ada konten YouTube atau thumbnail dari Rio Purba ya, yang saya kumpulkan. Ini dia membahas tentang pembelian NFT ya. Ini ada tulisannya NFT besar ya. Jadi orang ketika melihat dari jauh pun udah kelihatan dan udah tahu, oh ini kontennya tentang apa, thumbnail atau videonya tentang apa gitu. Ini juga ada gambarnya, di gambar pixel ya. Kemudian di sini kanannya dia ada Rio Purba membawa setumpuk uang ya, jutaan dolar nih, uang dolar. Jadi kan sesuai nih, antara visual dan teksnya sesuai. Satu JPEG bisa dibeli jutaan dolar NFT. Nah dia si Rio Purba ini membawa sekepok uang ya, banyak, jutaan dolar. Nah kan sesuai. Jadi orang tertarik, oh gimana nih caranya membeli NFT jutaan dolar nih, atau mendapat jutaan dolar dari NFT. Maka orang tadi akan tidak ragu untuk mengklik video teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian ada lagi nih konten, contoh dari konten gaming ya. Ya ini thumbnailnya sangat mencolok sekali ya. Jadi kembali seperti slide sebelumnya, teman-teman harus membuat sebuah teks atau tulisan atau tema yang mencolok daripada yang lain. Nah, misalkan ini seperti ini, tulisannya kan kuning dan putih dan perpaduan antara background yang gelap dengan visualnya di kiri layar ini ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini sangat baik ya, sangat bagus, dan bisa teman-teman contoh ya thumbnail-thumbnail seperti ini. Nah ini ada lagi contoh kontennya. Di sini ada logo ya seperti saya tadi. Kemudian di sini ada judulnya atau ide kontennya apa, temanya. Kemudian di sini ada visual yang merepresentasikan tentang konten yang dibuat seperti itu teman-teman. Nah ini ada beberapa contoh thumbnail yang kurang baik ya. Nah seperti ini teman-teman, tulisannya kecil ya, nggak terbaca. Cabai palsu, ini kan kurang menarik. Gambarnya juga kurang menarik ya. Kalau bisa ini gambarnya cabenya berbanyak, tapi gambar orang tangan lagi megang cabai ini kalau bisa diperkecil. Jadi seperti itu, ini kan kurang baik ini thumbnailnya. Tidak ada visual dan tatanan hierarkinya itu, urutan-urutannya itu tidak jelas. Jadi mencar-mencar ke sana kemari. Kemudian yang kedua ini ada contoh lagi, thumbnail lagi ya. Nah ini tambah buruk juga ini teman-teman. Tulisannya putih, kemudian di sekelilingnya dia tidak tahu mau akan membahas tentang apa teman-teman. Mau membuat sebuah thumbnail atau membuat sebuah kolase foto, ini kan bingung teman-teman. Kalau audiens melihat kan jadi bingung. Jadi usahakan teman-teman jangan membuat thumbnail yang seperti ini ya, tapi buatlah thumbnail yang seperti tadi itu yang saya bahas di slide sebelumnya ya. Kemudian ini ada lagi contoh thumbnail yang ketiga yang kurang baik yang menurut saya. Ini sebenarnya bagus ya, dia tampilannya sepi, nggak terlalu ramai juga, dengan tulisan merah dan ada shadow ataupun stroke. Tapi menurut saya tulisannya masih kurang jelas ya. Dan kalau misalkan orang baca dari jauh pun ya, kan thumbnail kecil ya, mungkin nggak akan terbaca dan nggak akan terlihat. Jadi mungkin tulisannya dibuat agak lebih besar dengan visualnya ya seperti ini ya, cukup visualnya seperti ini, tapi tulisannya dia di kiri dan logo YouTube-nya ini mungkin di sebelah kiri bawah atau di kiri atas kecil aja. Nah oke, langsung saja ya, kita akan membuat sebuah desain thumbnail sederhana menggunakan Adobe Illustrator ya teman-teman. Oke, sini saya sudah menyiapkan Illustratornya, saya buka dulu ya. Ya seperti ini.
Nah, biasanya untuk membuat desain thumbnail itu saya memakai ukuran yang seperti ini teman-teman. Kita klik file dan new ya. Teman-teman ini bisa praktekkan di rumah ya, sambil praktek sambil belajar memahami apa yang saya ajarkan. Nah, di sini kita pakai ukuran pixel ya, jangan lupa pixel. Kemudian di sini ketikkan saja thumbnail ya, seperti ini. Kemudian ukurannya teman-teman bikin 1920 kali 1080. Teman-teman bikin seperti ini ya ukurannya, pixel. Nah, ini biarkan saja default. Kemudian langsung teman-teman klik OK. Saya akan mencoba membuat desain sederhana menggunakan Illustrator. Saya memakai pen tool di sini ya. Klik pen tools. Kemudian warnanya saya kasih warna coklat. Nah, sini ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini saya bikin lagi shape di atas ini, pojok. Oke. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya akan bikin lagi sebuah background di belakang dengan warna coklat yang lebih muda. Ya, ini mungkin ya. Kita taruh belakang, range, and the back ya, ini. Stroke-nya sorry saya hilangkan dulu ya. Kemudian saya pepetkan line-nya di sini. Ya seperti ini ya kontennya semuanya. Kemudian di tengah-tengah ini saya akan bikin layer baru saja. Kita kunci layer yang bawah. Nah, kemudian di sini saya akan coba kasih foto masakan ya. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah thumbnail yang membahas tentang tips cara memasak nasi goreng yang enak, teman-teman ya. Sini saya kasih warna putih. Ya, warna putih ya. Kemudian saya duplikat kotak yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya bikin ukuran lebih kecil daripada kotak yang pertama. Nah, seperti ini. Kita kasih warna lain, misalkan abu-abu. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya coba membuka gambar nasi goreng yang sudah saya siapkan. Gambarnya adalah yang ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Ini saya copy aja. Kemudian saya paste di sini. Ya. Kemudian saya perbesar gambar nasi gorengnya. Saya taruh bawah. Ya. Kemudian saya masking gambar nasi goreng ini. Klik kanan, make clipping max ya. Nah, kemudian saya miringkan nih gambar nasi gorengnya agar lebih artistik ya. Nah, seperti ini ya, jadi kayak seperti foto gitu. Ini saya lebarkan sedikit. Kemudian di belakangnya saya akan tambah lagi kotak ya. Sorry, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tapi saya akan coba menghilangkan fillnya dan saya cuma mengisi bagian stroke-nya. Kita sini. Nah, warnanya saya kasih 3 aja atau 5 lah. Kemudian saya taruh belakang sini. Saya miringkan dikit. Saya rotate ya. Ya. Nah, ini saya taruh atas yang ya seperti ini ya. Kemudian di samping kanannya ini saya akan kasih teks. Nah, usahakan teman-teman teksnya itu harus lebih besar dari gambar ya.
atau seimbang, agar langsung audiens itu tahu bahwa thumbnail itu tuh membahas tentang cara memasak nasi goreng yang enak gitu. Nah, di sini saya akan tambahkan teks ya. Saya perbesar dulu ukurannya jadi sekitar 60-an lah ya, 60-an atau 100 mungkin. Nah, besar. Sudah jadi teman-teman, thumbnailnya ternyata cukup mudah ya untuk membuat sebuah thumbnail di Adobe Illustrator ya. Nah, ini saya kasih judulnya cara memasak nasi goreng yang enak by Agung Mahendra ya. Kemudian teman-teman bisa coba eksplorasi sendiri, misalkan di sini coba kasih teman-teman elemen-elemen grafis apa ya, seperti ini misalkan elemen seperti ini. Ya, seperti ini ya teman-teman, contoh thumbnail desain dari saya ya. Teman-teman bisa coba eksplorasi sendiri bagaimana cara membuat thumbnail yang baik dan benar ya. Nah, ini adalah cara contoh desain dari saya. Silakan teman-teman praktekkan di rumah, dan apabila teman-teman masih ada kesulitan dalam membuat thumbnail, silakan teman-teman sampaikan saja di kolom komentar di YouTube atau konten saya ini ya. Nanti saya akan pasti balas teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kita hari ini tentang cara membuat desain thumbnail yang baik dan menarik. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dan konten-konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.